Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali melanjutkan pembahasan modul persiapan PPG dalam jabatan tahun 2024 ya teman-teman ya. Kemarin di video Kak Furkan sebelumnya itu post-testnya itu banyak yang kurang tepat ya jawabannya. Nanti kita coba bahas bareng-bareng. Jawabannya yang tepat itu seperti apa untuk modul 2 ya, tentang mendidik dan mengajar. Oke. Sebelumnya Kak Furkon, ini yang kemarin ya teman-teman ya, ternyata ini modul mendidik menyeluruh ya PPG dalam jabatan tahun 2024, di mana kemarin di video Kak Furkon sebelumnya itu sudah mencoba ya teman-teman ya. Kita coba bareng-bareng bahwa di sini pada saat post test ya kan, mendidik secara menyeluruh pada saat post test itu belum maksimal ya kan, belum belum memenuhi. Makanya teman-teman wajib mencoba lagi ya kan. Jadi kalau belum centang hijau berarti wajib teman-teman mencoba lagi. Oke, langsung saja teman-teman buka PMM-nya ya, kita belajar bareng-bareng. Nah, di sini ada PMM login, teman-teman buka aja langsung masuk teman-teman ya. Oke. Di sini nanti di PPG nanti pembelajarannya melalui LMS ya, tapi nanti belum dibuka sehingga kita ke pelatihan mandiri saja, kemudian di topik. Nah, di sini topiknya adalah Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar, ada 5 modul, kita nyampe modul yang kedua. Oke. Di sini mendidik dan mengajar. Oke. Nah, ini karena di sini post testnya kemarin gagal. Oke. Post test perlu diulang, maka nanti teman-teman kita kerjakan bareng-bareng lagi ya. Nah, kita yang pertama mendidik secara menyeluruh. Oke, di sini ada video, teman-teman bisa lihat. Oke, skip saja nggak apa-apa teman-teman ya. Oke. Tentu saja akan membantu murid. Kita skip saja. Yang penting kita sudah close, sudah mendidik secara menyeluruh, sudah centang hijau. Kemudian latihan pemahaman, di sini definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro itu adalah, nah ini semua benar ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke, kembali ke materi. Oke, ini sudah centang hijau. Nah, ini sudah centang hijau ya, mendidik secara menyeluruh. Kemudian ke pendidikan 1 abad. Ini juga lihat video sebentar saja, nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, mantap jiwa. Siap. Memahami. Kita skip aja teman-teman ya. Oke, kita langsung ke fokus ke post testnya aja. Latihan pemahaman kita isi. Manakah budaya pendidikan zaman kolonial sudah tidak lagi diperhatikan di kelas? Ini memukul murid jelas ya, gampang banget. Oke, kembali ke materi. Oke, ini sudah centang hijau jadi aman. Kita ke ini secara utuh, menjadi manusia secara utuh. Oke, kita lihat dulu sebentar ya. Kita skip aja nggak apa-apa teman-teman ya. Oke. Dimulai. Kita skip aja. Oke, gas. Oke, latihan pemahaman di sini didikan lahir batin kayaknya ya teman-teman ya. Oke, kita jawab. Oke, benar teman-teman ya. Oke, sebenarnya kita sudah mempelajari. Ini Kak Furkan sudah bahas di modul sebelumnya sih. Jadi ini Kak Furkan agak mencepatkan, kita fokus ke kerjakan post test ini teman-teman ya. Oke, mulai kerjakan post test. Ini kita kerjakan sungguh-sungguh teman-teman ya. Berikut ini adalah bentuk praktek pengajaran kecuali teman-teman ya. Nah, jadi bentuk praktek pengajaran kecuali. Nah, ini yang kecuali itu berarti yang tidak tepat ya teman-teman ya. Yang salah lah istilahnya, yang salah. Manakah yang salah? Yang jelas mengamati ya. Mengamati bukan pengajaran ya, hanya mengamati aja. Oke. Kita lanjut. Ini diingat-ingat teman-teman ya. Berikut ini praktek pengajaran kecuali. Nanti soalnya itu acak teman-teman ya. Mungkin di soalnya teman-teman ketika membuka modul 2 itu nomor 1 ini bukan ini, tapi jawabannya itu sama. Oke. Penanda manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro berikut kecuali. Ini kecuali juga yang salah ya teman-teman ya. Oke, ini gocek banget teman-teman ya. Sebentar. Ini kira-kira jawabannya apa teman-teman? Coba. Apa penanda manusia itu merdeka? Penanda manusia itu merdeka. Merdeka. Oke. Emosional dan olahraga. Kita coba mana ya yang benar ya. Ini berbudi pekerti, kayaknya beriman teman-teman ya. Beriman ini nggak ada hubungannya ya teman-teman, kecuali ya. Berdaya berbudi pekerti aman ya. Beriman ini kayaknya
Bukan. Selanjutnya, apa definisi dari mendidik yang paling tepat menurut Ki Hajar Dewantara? Oke, apa? Sebentar. Definisi mendidik yang paling tepat. Bentar. Apa definisi mendidik yang paling tepat? Kita coba baca yang menuntun secara kodrat. Menuntun secara kodrat, menuntun kehidupan murid agar mereka mampu menghadapi perubahan. Nah, ini cukup gocek banget teman-teman ya soalnya. Apa definisi mendidik? Apa ini teman-teman? Kita coba jawab yang mana ini? Apa definisi mendidik? Kayaknya ini yang B ya teman-teman. Mengajarkan murid mengenai hal-hal yang belum mengajarkan murid mengenai hal-hal yang belum diketahui sehingga membuatnya lebih tahu wawasan dan keterampilannya yang dimiliki menjadi lebih baik. Ini yang C kayaknya teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja dulu. Oke. Lanjut gas. Mencapai, kita coba dasar utama yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantara untuk mencapai keluhuran manusia. Nusa dan bangsa adalah memerdekakan setiap murid ya untuk mampu mengatur dirinya sendiri agar seperti disebut di bawah ini, kecuali. Oke, kecuali ini berarti kita cari jawaban yang salah ya. Sebentar teman-teman. Dasar utama yang dicita-citakan. Kecuali itu berarti jawaban yang tidak tepat. Maksudnya bukan merupakan cita-cita ya. Sebentar. Pendidikan Barat. Fokus pada dasar utama yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantara. Berarti kayaknya ini yang salah. Mengatur orang lain ini enggak kayaknya menurut Kak Furkon. Oke, lanjut. Oke, Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan. Artinya tuntunan. Sebentar. Tuntunan, oke. Tuntunan guru untuk membimbing murid, kayaknya bukan ya teman-teman ya. Tuntunan dalam proses pembelajaran, kayaknya juga kurang tepat ya teman-teman ya. Terus tuntunan murid untuk beradaptasi ya, kayaknya cukup menggocek ini teman-teman ya. Pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuh kembangnya. Kayaknya yang paling tepat adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid ya, sesuai dengan kodratnya. Kayaknya yang do ya teman-teman. Kita lanjut, diingat-ingat teman-teman ya. Ini jawabannya yang do. Selanjutnya, sifat pendidikan yang paling sesuai dengan bangsa kita menurut Ki Hajar Dewantara adalah sifat pendidikan yang paling sesuai. Ini mirip-mirip jawabannya teman-teman ya. Humanis, oportunis, kerakyatan. Sifat pendidikan yang paling sesuai. Humanis yang paling sesuai kelihatannya, kerakyatan masuk ya teman-teman, dan kebangsaan ya masuk ini. Humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, sudah dapat separuh, lumayan ya teman-teman ya. Menurut Ki Hajar Dewantara merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Secara lahir ataupun batin. Sebentar, secara lahir atau batin ya teman-teman. Lahir menuntun, tuntunan nih kayaknya sih pengajaran ya. Pengajaran itu lebih ke umum ya teman-teman ya. Pengajaran menyampaikan ilmu yang manfaat bagi kehidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran.
Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Berikut pernyataan yang sesuai terkait pemahaman terhadap kata pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran. Nah, ini pernyataannya. Tuntunan adalah salah satu bagian dari pengajaran. Tuntunan pendidikan dan pengajaran. Pernyataan yang sesuai. Tuntunan adalah salah satu bagian dari pengajaran. Kayaknya kurang tepat ya teman-teman ya. Kayaknya yang tepat, pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Pasti ya, pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Nah, yang C teman-teman ya. Pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Oke, kita selanjutnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, salah satu hasil dari tuntunan orang dewasa terhadap kekuatan-kekuatan yang dimiliki adalah merupakan salah satu hasil tuntunan orang dewasa terhadap kekuatan yang dimiliki murid adalah tentunya dewasa ya, berarti dia memberikan edukasi, akal budi yang berkembang. Nah ini teman-teman ya, karena tuntunan ya kan, orang dewasa kan mengajarkan nasihat ya kan, memberi nasihat yang baik-baik, berarti mengakibatkan akal budinya murid itu sangat berkembang. Oke. Hanya fokus pada orientasi kognitif dalam pembelajaran dapat menyebabkan fokus orientasi kognitif dalam pembelajaran dapat menyebabkan murid malas belajar. Nah, ini jelek semua ya, jadi enggak. Sebentar. Orientasi kognitif ya teman-teman ya. Orientasi kognitif menyebabkan, kayaknya ini yang paling panjang sendiri aja ya, kita pilih ya. Perkembangan kecakupan emosi dan sosial murid terabaikan. Nah ini jawabannya yang ini, terabaikan ya. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, sistem pendidikan Barat mengedepankan rasio dan ilmu pengetahuan tanpa adanya emosional, nggak ada ya, dan olah rasa ya. Pendidikan emosional dan olah rasa yang D. Tanpa adanya pendidikan emosional dan olah rasa. Oke, soal terakhir teman-teman ya. Pengembangan budi pekerti olah rasa, karakter, pikiran, olah pikir, dan jasmani melalui pendidikan tidak dapat dipisahkan karena tidak dapat dipisahkan. Pengembangan budi pekerti olah rasa, karakter tidak dapat dipisahkan karena menuntun ini membuat diri murid menjadi seimbang. Oh ya, jadi ini keseimbangan ya. Jadi ada keseimbangan antara karakter ya kan, olah pikir dan jasmani. Jadi ini menurut Kak Furqon sih membuat diri murid menjadi lebih seimbang. Oke, jadi ini langsung aja kita cek ulang jawaban. Nah, ini ada teman-teman bisa ingat-ingat ya. Oke, beriman ini bukan ya. Oke, kita kumpulkan coba. Oke, di sini luar biasa ya, teman-teman. Pemahaman Anda sangat baik. Akhirnya kita lulus, teman-teman ya. Akhirnya kita lulus. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan modul 2 itu kita lulus. Nah, seperti itu. Centang hijau semua berarti A, aman. Oke, mungkin seperti itu dulu ya pembahasan part 2 ya. Ini teman-teman sampai 2 part ya, karena part 1 kemarin itu banyak yang salah ya kan. Part 2 kita selesaikan di ini. Alhamdulillah. Sekian dari Kak Furqon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ditunggu pembahasan modul-modul selanjutnya di channelnya Kak Furqon. Oke.